Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, kita sekalian yang ada di tempat ini ataupun rekan-rekan kita yang ada di tempat lain, kiranya berkat naungan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus senantiasa serta dengan kita. Kesehatan, kekuatan, dan juga kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan kerinduan kami untuk beribadah kepadamu. Tolonglah Engkau memberkati jalannya ibadah pada saat ini. Baik kami akan yang ada di tempat ini ataupun yang ada di tempat-tempat lain yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ditinggikan, diagungkan atas segala apa yang kami lakukan pada saat ini, sehingga semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hatimu. Dan biarkanlah ibadah ini boleh jadi atas kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kubawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita katakan kepadanya bahwa jadikan aku Tuhan rumah doa. Haleluya Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang. Amen.
seperti pujian yang kami naikkan kepadamu. Biar semua suku bangsa datang memuji menyembahmu Tuhan. Tolong berikan hikmat marifat kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, orang-orang yang mengatakan dan menyatakan cinta Engkau, mengasihi Engkau, mempercayakan hidup kepadamu. Tolonglah, biarkanlah firman-Mu akan membekali kami, menguatkan kami, sehingga seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, membawa setiap suku bangsa datang kepadamu. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadikan semua suku bangsa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Seringkali pujian ini kita naikkan kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana cara kita menjangkau? Seperti apa yang telah kita lakukan dan kerjakan? Karena pujian ini telah ada tercipta dari waktu-waktu yang lalu. Dan bagaimana hasilnya yang kita dapat? Bagaimana hasil yang kita bisa ketahui tentang kerinduan kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus? Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang berjudul Bukti Hidup Saleh. Saya yakin dan percaya ini merupakan salah satu cara untuk kita menyatakan setiap puja-puji kita kepada Tuhan menjadi satu realitas kehidupan nyata untuk menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup saleh. Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah melakukan hidup saleh? Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah menunjukkan kehidupan yang saleh, sehingga orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita boleh melihat kesaksian yang nyata bahwa ini kehidupan kekristenan. Ini orang yang mencoba untuk mempraktekkan, mengamalkan setiap firman yang diketahui dan dipahami dan dihayati. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita tidak usah membaca semua ayat, namun kita akan menikmatinya hanya dari ayat 1 sampai dengan yang ke-8 saja. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Judul perikopnya berkata demikian. Petrus dan Kornelius. Ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh
dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan saleh harus ada satu bukti, ada suatu realitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat hari demi hari. Pada bagian ini kita melihat seorang yang bernama Cornelius. Siapa Cornelius ini? Adalah seorang perwira Italia. Dia bukan orang Yahudi. Tetapi pada bagian ini ditulis dalam kisah yang menyebutkan bahwa meskipun Cornelius bukan seorang Yahudi, namun dia menunjukkan satu kehidupannya yang saleh. Jadi secara pribadi seorang Cornelius yang bukan orang Yahudi, yang mungkin orang Yahudi mengatakan orang di luar Yahudi orang nomor kesekian, ya, yang nomor satu, yang terdepan adalah orang Yahudi. Tetapi pada bagian ini seorang yang bernama Cornelius menyatakan bahwa dirinya adalah seorang yang saleh. Apakah kesalehan yang dilakukan oleh Cornelius, ya, sebagai seorang perwira Italia hanya dilakukan dia seorang diri? Pada bagian berikutnya nats yang kita telah baca bahwa Cornelius juga bisa menjadi saksi. Dia juga membawa seisi keluarganya untuk hidup saleh. Gitu. Jadi seisi keluarganya pun juga hidup saleh. Tidak hanya dirinya yang mungkin memiliki satu pengalaman pribadi dengan Tuhan, kemudian dia hidup saleh, tetapi dalam lingkup kecil, dalam keluarganya, seorang yang bernama Cornelius ini menjadi saksi dan terang dan menjadikan keluarganya untuk juga hidup saleh di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Masih tidak hanya seisi keluarganya, tetapi pada bagian yang lain kita mendapati dalam ayat yang ke-7 bahwa ada juga prajurit yang dipimpinnya, ya, sama-sama tentara Italia. Dia juga hidup saleh. Jadi pengaruh kesalehan Cornelius, ya, kesalehan Cornelius ini terjadi pada dirinya, terjadi pada keluarganya, terjadi juga pada prajuritnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesalehan yang terjadi pada seorang, terjadi pada keluarganya, terjadi pada bawahannya. Dan ini bukan suatu paksaan, karena pada nats yang telah kita baca atau kita baca seterusnya pada ayat berikutnya, kita melihat bahwa ada prajurit yang saleh dan juga ada prajurit yang tidak saleh tentunya. Pada bagian ini disebutkan bahwa kesalehan itu ditunjukkan dengan sikap hormat takut kepada Tuhan. Sikap hormat takut, kemudian berdoa berserah kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Cornelius. Meskipun dia bukan orang Yahudi, tetapi yang dilakukannya adalah takut taat akan Tuhan, berdoa. Kemudian bagian berikutnya, bahwa tidak hanya ditunjukkan kepada Tuhan saja hidup salehnya itu, tetapi hidup salehnya itu juga dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Disampaikan bahwa dia sering memberikan sedekah di rumah-rumah ibadah Yahudi. Orang-orang Yahudi diberikan sedekah oleh seorang yang bernama Cornelius ini. Jadi kehidupan saleh yang ditunjukkan kepada Tuhan juga dirasakan oleh manusia-manusia yang ada di sekitar kanan kirinya. Sehingga manakala seseorang mengatakan bahwa dia hidup saleh, tidak hanya Tuhan saja yang tahu, tetapi juga
orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang merasakan dampak dan akibatnya dari sebuah kehidupan yang saleh. Bagaimana kehidupan kita? Apa kehidupan kita yang menyatakan bahwa diri kita adalah orang yang mencoba untuk hidup saleh? Apakah sudah dikenal oleh Tuhan dan juga bisa dirasakan oleh sesama kita, orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita, sehingga ada pihak lain yang mengetahuinya juga. Pada bagian berikutnya disebutkan bahwa Tuhan tahu, kemudian menyuruh malaikat menjumpai Kornelius. Sehingga pada bagian ini Tuhan memberitahukan kepada malaikat, datangilah si Kornelius. Dia orang yang hidup saleh. Datangi dia. Allah mengetahui. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menjumpai Kornelius, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesalehan hidup seseorang maka diketahui oleh Tuhan dan diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pada bagian ini sungguh nyata bahwa Tuhan memberikan satu perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh Kornelius, keluarganya dan juga bawahannya, prajurit yang saleh. Dan secara khusus Tuhan memerintahkan malaikat untuk menjumpai Kornelius. Dan ini disebut oleh prajurit yang saleh itu sebagai penyataan khusus daripada Tuhan untuk Kornelius. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kesalehan hidup yang telah terbangun di antara kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah hidup saleh itu telah membuat Tuhan melanjutkan karyanya di dalam kehidupan kita? Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Kornelius, bahwa Tuhan bersegera menyuruh malaikat menghampiri Kornelius. Ataukah mungkin di dalam kehidupan kita sesungguhnya Tuhan telah mengetahui apa yang kita lakukan dan kerjakan, dan Tuhan sesungguhnya sudah memberikan satu reaksi. Tetapi seseorang tidak memahaminya, bahwa inilah respon Tuhan, reaksi Tuhan terhadap satu hidup saleh. Maka perhatikanlah, cermatilah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Manakala kita menyatakan bahwa aku mencoba hidup saleh, aku mencoba untuk hidup takut taat akan Tuhan, berdampak, bermakna bagi orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang, maka lihatlah, yakin dan percayalah bahwa Tuhan menunjukkan satu respon. Tuhan menunjukkan satu tanggapan yang positif, bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, umat tebusannya yang mencoba untuk hidup saleh, maka Tuhan terus mau berkarya lewat diri dan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Jadi pada bagian ini, bahwa bukti hidup saleh adalah adanya suatu hubungan yang terbangun di antara Allah dan manusia, dan manusia juga memahami bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah campur tangan memberikan satu respon terhadap perbuatan-perbuatan saleh yang ditunjukkan kepadanya dan juga kepada sesamanya. Kemudian bagian yang selanjutnya, bahwa respon orang yang hidup saleh terhadap penyataan Allah. Jadi orang harus memahami satu respon. Orang harus mengerti respon Allah seperti apa sesungguhnya. Dan pada bagian ini
Seorang yang bernama Kornelius manakala dihampiri malaikat yang menjadi utusan Tuhan, maka Kornelius memberikan satu respon yang positif. Kornelius menunjukkan satu tanggapan yang baik terhadap apa yang dilakukan oleh Allah di dalam mendengar setiap doa dan perbuatan-perbuatan baiknya. Maka seorang yang bernama Kornelius ini tidak memegahkan dirinya bahwa aku telah melakukan ini, aku telah melakukan itu, yang penting aku sudah berdoa kepadamu, yang penting aku sudah berbuat baik kepada sesama, yang penting aku sudah melakukan ini, yang penting aku. Bukan seperti itu yang menjadi satu pemikiran Kornelius manakala mendapatkan satu lawatan yang daripada Tuhan. Tetapi Kornelius memberikan satu tanggapan respon yang positif terhadap penyataan Allah. Pada bagian ini disebutkan bahwa Kornelius langsung menyuruh utusannya untuk datang menjumpai seorang yang ditunjukkan oleh malaikat Tuhan itu, untuk ditemui, untuk dibawa ke rumahnya. Kemudian menyuruh hambanya dan juga seorang prajurit yang saleh, yang bisa mengisahkan bagaimana sih sikap hidup Kornelius, apa yang dilakukan oleh Kornelius sebagai seorang yang saleh, takut taat akan Tuhan dan baik kepada sesamanya. Disuruhlah hambanya dan juga prajurit yang saleh itu menjumpai Petrus. Kemudian pada bagian berikutnya, sesungguhnya apa sih maksud dan tujuan Tuhan supaya Petrus dicari dan didatangkan ke rumahnya? Tujuannya apa? Tuhan mau supaya meskipun seorang yang bernama Kornelius telah menunjukkan satu rasa baktinya kepada Allah dan juga kepada sesama manusia, Tuhan mau supaya Kornelius juga mendengar dari saksi Tuhan, dari saksi Allah itu sendiri. Sesungguhnya siapa Yesus? Jadi pada bagian ini, meskipun seorang yang bernama Kornelius, dia bisa membanggakan dirinya, dia bisa menyombongkan dirinya. Aku sudah tahu. Tetapi manakala lawatan Tuhan, manakala dia mengerti, memahami bahwa ini adalah Tuhan yang menghampirinya, dan dia memahami, maka dia melakukannya. Meskipun dia sudah mengetahui, dia sudah mendengar berbagai macam kabar tentang siapa Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi dan siapa Yesus Kristus yang berkarya. Sesungguhnya Kornelius ini mengetahui, tetapi Tuhan menyampaikan pesan kepadanya, temuilah Petrus, sehingga sesuatu yang benar, sesuatu yang fakta akan kamu ketahui, akan kamu dengar, akan kamu pahami dengan sangat jelas sekali. Dan ini akan dilakukan oleh Petrus manakala dia hadir di rumahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bernama Kornelius membuka hati, membuka apapun yang menjadi titah dan kehendaknya supaya dia lakukan dan kerjakan. Dia menghadirkan Petrus ke rumahnya. Dan apa yang disampaikan oleh Petrus adalah bahwa Allah tidak membedakan. Allah tidak membedakan manusia. Allah tidak membedakan siapa yang harus diselamatkan. Apakah orang Yahudi, apakah orang Yunani, apakah orang seperti apa dalam klasifikasi sosial masyarakat yang ada, Allah tidak pernah membedakan. Poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa sesungguhnya
Yesus adalah yang diurapi Allah dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus di dalam mengajar, di dalam menyaksikan berbagai macam kemuliaan Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan bahkan disebutkan di sana bahwa Dia adalah hakim yang adil yang akan menghakimi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dan disebutkan juga bahwa Yesus juga ini adalah yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Dan ini didengar, ini disampaikan oleh Petrus kepada Kornelius dan juga semua orang yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perihal tentang Yesus, perihal tentang Allah yang Maha Baik yang tidak pernah membedakan, ini dipahami betul-betul oleh seorang yang bernama Kornelius, meskipun dia sudah bisa melakukan ini dan itu tanpa mendengarkan Petrus berbicara, tetapi dengan rendah hati. Respon orang yang hidup saleh terhadap penyataan Allah adalah respon positif. Oke, aku mau Tuhan mendengar berbagai macam hal yang disampaikan oleh hamba-Mu yang bernama Petrus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang mencoba hidup saleh, takut taat akan Tuhan, bagaimana respon kita terhadap penyataan-penyataan Allah tentang pimpinan penyertaannya yang telah terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, waktu demi waktu. Sesungguhnya tidak bisa kita menghitungnya, tidak bisa kita memperbandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepadanya. Dan apakah respon dan tanggapan kita? Maukah untuk terus kita dengar-dengaran atas firman-Nya, untuk kita senantiasa memperhatikan apa yang menjadi anjuran-anjuran yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi perhatian penting bagi kita, bahwa bukan menyombongkan diri dengan apa yang telah dilakukan kepada Allah atau juga dilakukan kepada sesama, tetapi masih rindu dan haus untuk mencermati kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan. Ini adalah respon dari kehidupan saleh terhadap penyataan Allah. Kemudian yang ketiga, di sana disebutkan bahwa hidup saleh adalah menjadi saksi untuk memahami rencana penyelamatan Allah pada semua manusia. Apakah kehidupan saleh kita telah membuat diri kita menjadi saksi? Apa kehidupan saleh kita telah memampukan kita, menguatkan kita untuk menjadi saksi, sehingga kita memahami, orang lain memahami juga rencana karya penyelamatan Kristus tidak hanya untuk satu orang, tidak hanya untuk satu kelompok, tidak hanya untuk satu suku bangsa, tetapi sesungguhnya untuk semua manusia. Kehidupan yang saleh harus mampu untuk menjadikan dirinya sebagai saksi, sehingga orang lain menyadari, memahami, dan bahkan mempercayai bahwa karya penyelamatan Allah untuk semua manusia. Pada bagian nats yang kalau kita baca, maka kita melihat bahwa Petrus pun juga mendapatkan satu berkat pencerahan dari proses hidup saleh yang dilakukan oleh Kornelius. Kornelius didatangi malaikat Tuhan, dan supaya Kornelius menyuruh utusannya menghampiri Petrus. Petrus sangat tahu dengan jelas bahwa sesungguhnya di kalangan orang-orang Yahudi, orang Yahudi tidak boleh kumpul dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, tidak boleh kumpul, tidak boleh bersama-sama, apalagi datang ke rumah dalam satu perjamuan yang sama. Petrus sangat mengetahui hal itu.
Dan manakala Kornelius memanggil Petrus supaya datang ke rumahnya, maka menjadikan Petrus juga mendapatkan satu pencerahan yang daripada Tuhan. Bahwa hei kamu Petrus, memang kamu menjadi saksiku, tetapi kamu juga tidak boleh mengatakan bahwa hanya dirimu saja yang layak untuk menerima karya penyelamatan ini, tetapi sesungguhnya karya penyelamatan ini juga diperuntukkan untuk orang-orang di luar Yahudi juga. Maka kamu juga harus menyampaikan hal ini kepada orang-orang di luar kelompokmu, orang non-Yahudi. Dan ini membuka cakrawala pandang pemikiran Petrus pada saat itu. Yang pada saat itu dalam dirinya dia hanya pergi kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi setelah ketemu dengan Kornelius, maka sesungguhnya dia mengetahui juga melalui penglihatannya yang disampaikan oleh Tuhan kepada Petrus pada saat dia berdoa di loteng. Maka apa yang terjadi? Tuhan mengirim, manakala dia berdoa, maka dia setelah selesai berdoa, kemudian dia merasa lapar, kemudian dihidangkan makan-makan di sana, kemudian Roh Tuhan meliputi Petrus dan ada satu penglihatan, ada kain terbentang, kemudian di atasnya ada berbagai macam hewan berkaki 4 yang seharusnya dinyatakan haram, diketahui haram oleh orang-orang Yahudi. Dan itu dihadirkan dalam penglihatan yang disampaikan Tuhan kepada Petrus. Dan Petrus mengatakan, Tuhan, ini adalah binatang-binatang yang haram, tidak layak untuk disembelih dan dimakan. Kami sangat tidak mau menikmatinya, tidak mau menyembelihnya. Kemudian Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal, apa yang dinyatakan oleh Tuhan untuk kamu bisa makan, maka makanlah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pernyataan itu, dan manakala dia ketemu dengan Kornelius, maka dia menyadari bahwa sesungguhnya inilah arti daripada penglihatan itu, bahwa karya penyelamatan tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang di luar Yahudi. Semua orang layak untuk mendapatkan karya penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Kornelius yang saleh sanggup membuat seorang yang bernama Rasul Petrus terbuka cakrawala pandang pemikirannya dan terbuka untuk juga menyampaikan kesaksian tentang siapa Yesus kepada Kornelius, orang yang bukan Yahudi, orang yang bukan menjadi target untuk dia beritahukan tentang kesaksian Yesus Kristus. Ini jadi kehidupan saleh mampu menjadikan diri seseorang menjadi saksi Kristus kepada siapapun. Kemudian pada bagian yang berikutnya di sana disebutkan bahwa Kornelius sekali lagi tidak hanya menjadi saksi bagi keluarganya, tidak hanya menjadi saksi kepada pengawalnya yang mampu menerima kesaksian itu hidup saleh, tetapi pada bagian berikutnya, pada nats-nats yang pada akhir di pasal yang ke-10 kita melihat bahwa Kornelius juga mengumpulkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus dan dikumpulkan di sana. Mereka semua mendengarkan kesaksian Yesus yang disampaikan oleh Petrus dan mereka menjadi percaya. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka semuanya percaya. Jadi kehidupan saleh buktinya apa? Mampu menjadi saksi dan terang Kristus. Orang-orang lain yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka menerima berkat karya penyelamatan dari kesaksian hidup orang saleh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa buktinya kita menyatakan
kita mengatakan bahwa kita telah hidup saleh. Buktinya apa? Lihat, cermati dalam kehidupan kita. Seberapa waktu yang telah kita intensifkan untuk datang kepada Tuhan, untuk berbuat baik kepada sesama. Oke, tetapi perhatikanlah bagaimana sesungguhnya bukti dari kesalehan hidup kita. Kalau seseorang tidak memahami penyataan Allah, maka perhatikan kembali, apakah seorang layak menyatakan dirinya hidup saleh? Manakala seseorang menyatakan saleh hidupnya, apakah seseorang memberikan satu respon positif terhadap penyataan Allah tentang kebenaran-kebenaran Yesus yang senantiasa digali, rindu untuk bersekutu dengan firman-Nya, rindu untuk mencari tahu apa yang menjadi titah dan kehendaknya, baik secara pribadi ataupun secara kelompok. Apa hal-hal yang demikian itu ada dalam kehidupan kita? Karena berbagai macam perbandingan kesibukan yang kita bisa perbandingkan dengan kerinduan kita untuk mencari hadirat Allah, untuk mencari perkenanan-perkenanannya. Apakah lebih banyak kita menghabiskan waktu untuk waktu-waktu yang lain selain daripada merindukan Tuhan, mencari wajahnya, dan juga mencari petunjuk-petunjuknya lewat firman. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang ketiga, layakkah kita mengatakan bahwa diri kita saleh kalau kita tidak menjadi saksi, kita tidak bisa menjadi terang bagi orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang. Oleh sebab itu, maka perhatikanlah, renungkanlah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Bagaimana kita menyatakan hidup kita sebagai hidup yang saleh? Apakah sudah ada beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita menyatakan hidup saleh? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini sehingga boleh menjadi pelaku firman. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarkanlah manakala kami menyatakan bahwa kami rindu menjadi rumah doa-Mu, biarkanlah itu boleh terbukti lewat kesalehan hidup kami ya Tuhan, untuk menyembah-Mu, menjadi saksi dan terang dimanapun kami berada. Haleluya. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga dalam situasi kondisi seperti apapun, di dalam kami mempertahankan hidup, mengisi hari-hari yang Tuhan anugerahkan, kami tetap takut, taat, hormat akan Engkau, menjadi saksi dan terang dimanapun kami berada. Haleluya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kami yang di tempat ini ataupun di tempat-tempat lain yang menikmati siaran ini, Tuhan Engkau berkati. Tolonglah ya Tuhan, pernaungan kasih-Mu nyata atas kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang mengalami satu pergumulan hidup, baik pergumulan tentang kesehatan, baik pergumulan tentang hubungan yang kurang harmonis. Tuhan Engkau menolong, memberkati mereka. Apapun yang menjadi permasalahan sebabnya, kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkah-Mu nyata atas mereka sekalian. Dan saat ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, jemaat-Mu yang bergumul untuk peningkatan taraf hidup, perekonomian. Kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan, upayakan. Berkah-Mu nyata tercurah atas mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami juga terus berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Tuhan Engkau menolong mereka sekalian, sehingga boleh membawa bangsa dan negara kami tercinta
pada arah kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Tuhan Engkau memberkati. Sebentar kami tidak berpisah satu dengan yang lain, dan biarkanlah Tuhan segala berkah campur tangan yang kami rindu nanti harapkan, kami siap sambut melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita semua boleh menerima berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menawi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan semangat. Salam.